warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Web Akuntansi Dasar. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan industri atau disebut juga perusahaan manufaktur. Tapi dalam laporan keuangan ini biasanya rangkaian laporan laba rugi perubahan modal neraca. Tetapi dalam perusahaan manufaktur ada tambahan, yaitu ada yang laporan harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu apa sih sebenarnya? Jadi jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Biasanya untuk menentukan harga pokok produksi, perhitungannya ada dua metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Costing itu menentukan harga pokok produksi yang menghitung semua unsur biaya yang berperilaku variabel maupun tetap. Sedangkan kalau variable costing yang bersifat variabel saja. Itu intinya perbedaannya. Tapi ini secara gamblangnya dibagi atas 3 perbedaannya antara metode full costing dan variable costing. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Intinya adalah kedudukannya ada biaya overhead, yaitu biaya pabrik, tetap dan variabel. Sedangkan dalam variable costing hanya mengikutsertakan beban variabel overhead variabel. Jadi kalau misalkan full costing itu overheadnya semua maupun pabrik maupun tetap maupun variabel, kalau di variable costing itu hanya overhead variabel ya. Kemudian laporan pada laporan laba ruginya, metode full costing biaya overhead pabrik akan dilaporkan jika produk sudah terjual. Tetapi kalau dalam metode variable costing, biaya overhead akan tetap dilaporkan baik produk terjual atau tidak. Kemudian yang perbedaan yang ketiga adalah perlakuan biaya periodenya. Pada metode variable costing, biaya periode ikut dibebankan dalam proses produksi, sedangkan dalam biaya periode pada metode full costing hanya dianggap sebagai biaya yang mengurangi laba perusahaan, namun tidak berhubungan dengan biaya produksi. Itu 3 perbedaan dari metode full costing dan metode variable costing dalam menentukan harga pokok produksi ya. Kemudian ada komponen-komponen dalam harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Jadi dalam suatu laporan manufaktur ini lebih detail, lebih rinci karena dia dari barang bahan baku menjadi barang siap dijual dan akhirnya barang jadi untuk dijual gitu kan. Itu kan proses laporannya panjang, makanya ada namanya nanti laporan harga pokok produksi dan laporan harga pokok penjualan. Ini adalah komponen-komponen dalam perhitungan tersebut, yaitu adalah biaya bahan baku, meliputi biaya bahan baku pokok, harga bahan tambahan, biaya distribusi, dan ongkos-ongkos lain yang menyebabkan tersedianya bahan baku tersebut. Komponen yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, jelas beda ya. Ini kan ada manufaktur, berarti ada tenaga kerja yang terjun langsung dalam membuat produk tersebut. Sehingga memperoleh barang produksi suatu perusahaan. Kemudian ada biaya overhead, yaitu meliputi ongkos biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya seperti biaya penyusunan peralatan industri, perawatan, dan servis alat-alat produksi. Kemudian yang keempat ada persediaan awal barang, yaitu segala persediaan barang yang terdapat di awal tahun buku berjalan atau saldo yang dimiliki perusahaan pada laporan neraca tahun sebelumnya. Kemudian ada persediaan akhir barang, yaitu persediaan barang-barang pada akhir suatu periode tertentu atau tahun buku berjalan. Kemudian yang keenam, ada pembelian bersih, yaitu segala biaya yang mencakup pembelian barang untuk produksi, baik biaya bahan baku maupun biaya bahan pelengkap. Itu ada 6 dari komponen harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Kita lanjut ke harga pokok produksi, perbandingannya antara metode full costing dan variable costing. Tadi kan metode full costing sudah jelas ya, itu biaya overheadnya dipakai dua-duanya, variabel dan tetap. Sedangkan dalam metode costing,
metode biaya overhead-nya hanya dipakai di public biaya variabelnya. Ya, jelas ya, ini berbeda di sini saja. Nominalnya selebihnya sama. Jadi kan harga pokok produksinya total dari ini semua berbeda dong, lebih kecil di biaya variable costing. Oke. Kemudian ini contoh laporan harga pokok produksi ya. Bebas kalian mau ini bisa di atas ataupun nanti bisa di bawah. Bisa lihat contohnya di website lainnya. Biasanya ini juga ada di bawah persediaan barang dalam proses. Ini sudah jadi berarti ya, bisa di bawah. Tapi kalau kalian mau seperti ini juga nggak apa-apa. Biasanya pertama adalah kalian harus menghitung bahan bakunya tersebut, biaya bahan baku. Dari persediaan bahan baku awal, kemudian nanti ditambah dengan pembelian bahan baku, kemudian nanti dikurang dengan bahan baku air. Nah, hasilnya adalah biaya bahan totalnya. Kemudian nanti ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, kemudian nanti ditambah dengan biaya overhead. Nah, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead itu termasuk dalam biaya produksi tahun ini ya. Nah, nanti ditambah dengan biaya barang dalam proses awal yang tadi ditambahkan, kemudian jadilah biaya dalam proses tersedia. Kemudian nanti dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, ini total dari harga pokok produksi. Seperti itu. Gampang kan ya? Tapi lebih harus rinci, lebih harus teliti. Harus bisa membedakan antara persediaan bahan baku sama persediaan barang dalam proses ya. Kalau bahan baku berarti masih mentah, belum terjadi proses produksi. Kalau barang dalam proses itu berarti sudah siap untuk dijual. Kemudian lanjut lagi ke laporan laba rugi. Hampir sama semuanya. Ini multiple step ya. Jadi ada di harga pokok penjualannya dirincikan seperti ini, namanya multiple step. Sama, intinya adalah penjualan nanti dikurang dengan HPP, dikurang dengan biaya, maka timbulnya laba. Penjualannya harus penjualan bersih, kemudian nanti dikurang dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dapat dari mana? Persediaan barang jadi. Tadi dalam proses ya. Ini tadi persediaan barang dalam proses ya, beda ya. Nah, ini ada satu lagi. Persediaan barang jadi. Kalau harga pokok penjualan itu persediaan barang jadi ya. Sudah siap untuk dijual awal, kemudian ditambah dengan harga pokok produksi. Nah, ini yang tadi harga pokok produksi yang kita udah hitung dimasukkan di sini, ditambah dengan harga pokok produksi. Itu adalah barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, maka itulah harga pokok penjualan. Beda ya, harga pokok produksi, ini harga pokok penjualan. Laba rugi. Maka penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan, hasilnya adalah laba. Kemudian laba kotor ini dikurang dengan biaya operasional, laba usaha bersih. Simpelnya kalau ada lebih rinci lagi itu nanti ada pendapatan lain-lain, ditambah pendapatan lain-lain, dikurang dengan biaya lain-lain, hasilnya earning before tax, kan ada juga nanti ada pajaknya, berarti earning after tax. Ini laporan perubahan modalnya, sama juga seperti dasarnya itu adalah laba ditahan awal ditambah dengan laba bersih atau dikurang dengan rugi bersih. Ini rugi bersihnya itu didapat laba atau rugi bersih dari laporan laba rugi yang tadi sudah kita kerjakan. Kemudian nanti dikurang dengan dividen. Kalau ada dividen, maka adanya laba ditahan akhir. Nah, laba ditahan akhir ini kita akan bawa ke laporan raca di sini, di bagian modal, liabilities dan modal di bagian pasifa ya. Laba ditahan di sini. Intinya sama, ini namanya 2 tabel ya. Kalau mau dibuat satu tabel ini di bawah-bawah juga nggak apa-apa. Intinya kalau
neraca itu intinya harus sama antara aset sama kewajiban plus modal harus sama ya ininya jumlah ininya. Kalau kalian nggak sama berarti perlu dikoreksi lagi dari awal, maka harus lebih teliti lagi dalam membuat jurnal. Kemudian AJP juga harus lebih teliti, kemudian hitung-hitungannya di laporan harga pokok produksi, harga pokok penjualan juga harus lebih teliti. Demikian rincian dari laporan keuangan perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Semoga semua paham, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi di perkuliahan kita selanjutnya. Mohon maaf dari saya apabila ada salah kata. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.